Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi biofisika tentang bioptik. Yang pertama yaitu pengertian dari bioptik. Bioptik sendiri tersusun dari dua kata, yaitu bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, zat hidup, dan atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik lebih dikenal sebagai ilmu fisik yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Yang kedua yaitu struktur dari organ mata. Yang pertama yaitu alis, yang kedua bulu mata, yang ketiga lekukan di bagian kelopak mata atas, selanjutnya kelopak mata kecil yang berada di atas bulu mata, kelopak mata mata lebar yang berada di bawah alis, kelopak mata, garis yang terbentuk ketika ingin menutup mata, yang selanjutnya yaitu sudut mata, dan sel-sel reseptor dibagi menjadi dua, yaitu interreseptor dan exoseptor. Interreseptor ini berfungsi untuk mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh, sedangkan exoreseptor berfungsi untuk mengendalikan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Selanjutnya yaitu peran cahaya dalam penglihatan manusia, yang mana peran cahaya dalam penglihatan manusia yang pertama yaitu cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Selanjutnya yaitu gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Kemudian, otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Pemrosesan informasi ke mata. Resepsi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Cahaya mengalami refraksi melewati papil dan mencapai retina. Terjadi perubahan energi cahaya menjadi aksi potensial di retina. Sinyal yang terbentuk diteruskan ke nervus opticus, caisma opticus, tractus opticus, cartus genicular, yaitu proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Sistem optik yang paling penting bagi manusia adalah mata. Di depan lensa mata terdapat selaput yang membentuk suatu celah lingkaran. Selaput inilah yang disebut iris dan berfungsi sebagai memberi cahaya pada mata. Celah lingkaran disebut pupil. Lebar pupil dikendalikan oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenainya. Adapun kelainan refraksi pada mata, yang pertama yaitu rabun jauh atau yang lebih dikenal dengan miopi. Mata miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak yang dekat. Yang kedua yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak yang dekat. Yang ketiga yaitu astigmatisme, yang biasa disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Selanjutnya yaitu mata presbiopi, yaitu mata tua yang terjadi gangguan akomodasi pada usia lanjut yang dapat terjadi akibat kelembapan otot akomodasi. Lensa pada mata A tidak kenyal atau berkurang elastisitasnya akibat sklerosis lensa. Yang terakhir yaitu mata katarak atau mata buram, terjadi karena cairan dalam lensa keras. Pengertian fotoreseptor. Cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut sebagai fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Adapun
Adapun peran fotoreseptor pada tanaman sebagai respon terhadap cahaya. Cahaya adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi tanaman. Panjang gelombang cahaya berkisaran dari UV-A sampai cahaya merah jauh yang dirasakan oleh beberapa fotoreseptor untuk mengendalikan lingkungan cahaya. Selanjutnya yaitu konsep mata majemuk atau faset pada serangga. Mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki di aropada seperti pada mata serangga maupun mata crustacea, di mana mata terdiri dari bentuk unit berulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Umumnya, gabungan penglihatan tersebut akan menyerupai gelombang mosaik atau kepingan-kepingan yang menyatu, mirip dengan ilustrasi dari gambaran titik-titik yang biasanya ada dalam majalah maupun surat kabar. Proses melihat pada mata majemuk. Adapun proses melihat mata pada mata majemuk yaitu setiap amatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang terlihat serangga dari arah yang berbeda. Bagian amatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Selanjutnya yaitu konsep warna pada bulu merak. Seperti yang kita ketahui, burung merak memiliki bulu yang sangat indah dimulai dari bagian bawah sampai dengan ujungnya. Ekor berada di belakang yang memiliki fungsi sebagai penyokong. Burung merak jantan mempertunjukkan bulunya yang indah kebanyakan di musim hujan yang juga merupakan musim kawin mereka. Materi selanjutnya yaitu konsep mimikri pada bunglon. Seperti yang kita ketahui, bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat tinggalnya. Mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindung dari pemangsanya, sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Penyebab dari bunglon melakukan perubahan mengubah-ubah warnanya dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, serta mood dari bunglon itu sendiri. Adapun hubungan ayat Al-Quran yang terkait dari materi ini, yang pertama yaitu konsep cahaya yang disinggung di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35 yang memiliki arti Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Yang kedua, Allah menjelaskan bagaimana sesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadikan bulan sebagai cahaya. Quran Surah Yunus ayat 5. Sedangkan Allah menyatakan penciptaannya yang tanpa cacat dijelaskan pada surah Al-Hisyam ayat 24. Untuk jenis-jenis serangga sendiri, Allah menyebutkannya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 68. Sekian penjelasan saya pada materi ini. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.